Ya, pemirsa SPMI TV, TV-nya Buruh Migran. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama korban online scam di Myanmar. Nah, seperti apa? Kita sapa dulu. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mas siapa namanya? Nama saya Ahmad Junaidi, Abdillah dari Sukabumi. Junaidi dari Sukabumi. Oke. Masnya? Rian dari Cimahi. Cimahi. Ya, kota Jawa Barat juga ya? Ya, betul. Saya Sofian Jamil dari Sukabumi. Sofian Jamil, Sukabumi. Oke. Masnya? Saya Samsul Hasan dari Sukabumi. Wah, ini tiga-tiganya Sukabumi, satu Cimahi. Jawa Barat semua nih? Jawa Barat. Nah, kita juga kedatangan tamu Mbak Yunita Rohani sebagai Koordinator Departemen Advokasi di Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi teman-teman yang menjadi korban online scam ya, Yun ya? Oke, kita akan ngobrol santai saja. Tapi yang pertama saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman sudah pulang ke Indonesia, kemudian sampai saat ini masih bersama-sama dengan keluarga korban yang masih di sana. Apa yang melatar belakang itu? Boleh siapapun yang ngomong dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang udah membantu semuanya pihak-pihak yang terkait, termasuk SBMI, pemerintah juga untuk memulangkan saya dan kawan-kawan saya, terutama pemerintah intinya untuk memulangkan saya. Terus paling saya berada di sini sebisa mungkin membantu untuk pemulangan rekan-rekan yang masih di sana semampu saya. Dan mudah-mudahan bisa pulang berkumpul sama keluarga lagi seperti saya. Dan membantu rekan-rekan yang lain ya. Oke. Kalau Mas Rian, apa Mas yang melatar belakangi? Pertamanya hati mungkin ya yang tergerak untuk menolong teman-teman di sana untuk laporan ya Pak. Ya. Terus karena kita ngerasainnya di sana gimana susahnya untuk makan juga susah kan, dikasih makanan kurang layak lah, selalu ada penekanan tiap hari, dari ya intinya dari hati aja sih untuk pengen lah biar mereka pulang kembali ke keluarga lagi. Gitu. Dan harapannya ke depan nggak ada korban lain begitu ya? Betul. Kalau seenggaknya kami menolong beberapa korban untuk mungkin kedepannya lebih bisa menolong yang lain lagi. Oke. Kalau Masnya? Kalau saya lebih ngerasain ya keadaan di sana gimana, dan harapan saya tidak ada korban selanjutnya lagi, dan saya harap dengan adanya media lebih diviralkan lagi dan pemerintah bisa mendengarkan. Oke, jadi pemerintah bisa mendengarkan suara Mas ya, untuk bisa membantu teman-teman yang masih ada ratusan di Myanmar gitu ya. Oke. Masnya? Ya kalau saya dari situ udah niat ya mungkin ya, dari hati juga. Terus karena ngerasain yang kayak di Myanmar itu kayak gimana posisinya kita tuh kayak jadi bisa kayak gitu, jadi hati itu terketuk lah gitu untuk membantu teman-teman kita yang di sana yang belum bisa balik gitu maksudnya. Jadi buat teman-teman yang masih ada di sana ya bersabarlah aja dulu gitu. Kita juga bukan kita diam gitu, kita juga lagi berusaha membantu untuk memulangkan sama yang Bapak SBM juga gitu. Sama-sama ya. Jadi dulu satu perusahaan ya di satu perusahaan tapi beda gedung. Satu perusahaan bisa gedung ya. Ini bertiga satu perusahaan, ini beda satu kamar juga. Satu kamar juga ini. Oh, jadi satu perusahaan beda gedung tapi tidurnya bareng berempat nih ya? Enggak. Kalau saya gedungnya di F kan. Jadi tidurnya di F, cuma kerja tuh di masih lingkungan di situ juga. Lingkungan di situ. Oke, kita akan coba ke
proses, kalau boleh nih mas-mas ini semua ya, kalau diperbolehkan bisa nggak diceritakan secara singkat proses sebelum berangkat dulu itu seperti apa, dan kemudian setelah sampai di Myanmar itu mengalami perlakuan apa saja. Nanti setelah itu kita bicara soal bagaimana proses pemulangannya. Boleh dimulai dari siapa dulu? Oh, silakan, Mas. Ya, terima kasih. Paling dari proses awal saya berangkat kan diajak sama rekan, emang teman dekat juga kan. Intinya saling percaya kan. Makanya saya berangkat, memberanikan diri untuk berangkat ke sana. Untuk masalah perjalanan udah dijelasin sama beliau juga, bahkan saya ditawarinnya itu secara legal. Soalnya kan saya juga orang masih awam, Belum pernah kan untuk masalah pengurusan legal apalagi kan saya juga belum tahu kan untuk masalah itu. Dia ngejelasin gini-gini untuk masalah, ya intinya percayalah sama teman sendiri yang mencoba berangkat ke sana. Waktu itu ditawarin kerja memang langsung kamu akan bekerja? Saya ditawarinnya kerja di Thailand. Dengan bahkan saya sempat video call juga kerjanya apaan. Pokoknya saya udah ngejelasin ke beliau, saya soalnya kan Thailand negatif lah istilahnya, takutnya ke kerjaannya negatif kayak gitu. Oh ini mah kerjanya benar di Thailand ya. Benar di Thailand, kerjanya juga alhamdulillah katanya menjurus ke yang benar gitu. Makanya saya percaya, berangkatlah. Dari mulai pemberangkatan itu saya dibimbing sama yang bawa itu. Paspor mulai kayak gitu pokoknya. Soalnya kan saya juga kurang paham juga ya. Setelah berangkat lah udah ke sana, bukannya ke emang nggak tujuan nggak ke Thailand dulu. Pas setelah nyampe sekitar baru nyampe ke bandara kan kita dijemput oleh di Bandara Don Mueang itu dijemput oleh utusan dari perusahaannya, dibawalah ke daerah Mae Sot. Pakai apa itu, Mas? Pakai mobil pribadi. Kalau dari Mae Sot dari Don Mueang ke Mae Sotnya pakai mobil. Kirain itu udah nyampe ke tempat perusahaan. Ternyata saya ditaruh dulu di hotel 1 hari. Udahlah yang nganterin udah pulang lagi, besoknya lagi baru dijemput lagi dengan berbeda orang. Dengan kelihatan di pinggang tuh udah bawa senjata. Dari situ udah mulai curiga ini. Ngehubungilah ke yang bawa, ke rekan saya itu. Ditanyalah ini gimana ini prosedurnya. Udah ngikut aja. Nanti ya takutnya nggak diapa-apain kalau berontak. Saya juga kan jadi panik lah istilahnya. Saya kan berangkat berdua sama rekan juga. Istilahnya pas selang beberapa waktu dibawalah ke daerah perbatasan. Itu pakai apa, Mas, ke perbatasan? Pakai sampan kayak gitu. Sampan itu ya. Nyebrang sungai itu. Di situ udah kelihatan bendera Myanmar. Udah tahu, wah ini udah jelas-jelas ini TPPO ini. Ditambah di sekitar kita udah banyak orang yang ngejemput pakai laras panjang. Saya juga sempat ngubungi yang bawa, udah ikutin aja. Kalau misalkan saya berontak, mati di situ. Saya juga takut sebenarnya. Jadi Mas pada saat itu ketika diketahui banyak orang dengan membawa laras panjang, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain? Iya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Perasaannya gimana waktu itu, Mas? Jual organ. Iya, takutnya soalnya kan sering lihat di TV jual organ apa kayak gitu. Ya pasrah aja. Pokoknya kata yang bawa ikutin aja
kemauan dia kalau pengen selamat. Ya akhirnya saya ngikutin arahan dia, ikutlah sampailah ke perusahaan di daerah Miyawadi, Myanmar. Oke, sampai sini dulu Mas. Nanti kita akan coba ketika sudah Miyawadi. Mas Irfan dan teman-temannya lain, apakah sama atau berbeda perekrutannya? Hampir sama sih. Dengan orang yang sama yang ngajak? Oh, enggak. Oke. Sama sih, kalau proses perekrutan yang gitunya sama dari rekan juga. Ceritanya hampir sama sih kayak gitu. Emang Kawan dekat gitu ya? ya kawan dekat. Saya nggak banyak tanya sih karena udah percaya ya Mas. Direkrut suruh diokein sama saya, disuruh bikin password sama, pertamanya disuruh bikin typing test sama perkenalan diri dulu. Apa itu? Perkenalan diri Ah, ya, ya, sama ya, ya. typing test. Setelah itu ya saya ngasih itu, katanya ACC nih dari bos katanya, sok bikin paspor sama MCU katanya. Nah, singkat cerita lah udah bikin semuanya, dikasihin foto paspor yang gitu-gitunya, kita dipesenin tiket Langsung ya? ya, Jakarta. seharian lah besoknya. Jakarta. Jakarta, Thailand. Bangkok, Bangkok. dom yang tiketnya pulang pergi sama tiket hotel ya, Hotel. tiket hotel. Nah, ini menarik nih. Kenapa kemudian tiketnya pulang pergi? Digunakan untuk apa itu? Kalau tiket pergi doang kayaknya susah di imigrasinya ya. Soalnya dibikin alasan juga buat Dibikin beliau. alasan. Oh, berarti biar kelihatan ini merantau apa? Takutnya kena random check Turis itu. gitu ya? Ah, Karena ya, ya, emang ya, ya. disuruhnya kita tuh dibikin sebelum berangkat ke Bangkok tuh kita dibikinin grup dulu di Telegram. Diarahin harus gini katanya. Kalau kena imigrasi ntar ngomongnya kayak gini. Kan karena kita paspornya holiday ya harus ngomong liburan aja. Liburan di Thailand gitu ya, di Bangkok gitu Ya. kan. Maka tiketnya pulang pergi ya. Dan sama, kemudian juga ada laras panjang gitu, sama ya? Saya dijanjiin emang katanya saya kan nanya ya, kenapa holiday? Kan saya mau kerja ke sana. Oh, ntar udah sampai sini dilegalin kok katanya gitu. ngomongnya. Balik lagi saya karena percaya ke temen ya, karena saya minta paspor kamu mana, fotoin ada nggak? Tapi lewat video call diliatin ini ada, terus statusnya dia juga nggak ada, maksudnya di Thailand aja status dia tuh, bukan di Myanmar gitu. Makanya percaya aja. Makanya percaya Pak. Terus video call dia masih sehat-sehat aja, baik-baik gitu. Ya. Makanya saya percaya gitu. Oh ini nggak apa-apa lah. Oke. Akhirnya nyampe ke Myanmar dengan di Dari pertamanya tubuh laras panjang tadi ya? saya tuh kan saya bareng sama Sofian. bareng ya? Sama Sofian Jamil. Kita tuh kalau kita diinepin dulu Pak di MyShot-nya. Diinepin dulu semalam. Dari situ saya udah jaga sebenarnya. Katanya kerja di MyShot, kenapa? Nggak langsung ke perusahaan. Ya langsung aja ke tempat kerjaan. perusahaannya, malah diinepin di hotel. Cuma saya nelpon ke orang yang udah teman saya itu, ini di mana? Kok diinepin di hotel? Kata saya tuh, kata dia tuh, mesnya udah ditutup, nggak bisa masuk katanya. Paling pagi-pagi udah dibuka lagi aksesnya, karena ketat. Katanya. Oh ya udah, kata saya tuh. Dari situ pagi-pagi lah kita dijemput sama anak muda seumuran Sofian Jamil lah. Orang mana itu anak? Orang Thailand. Orang Thailand ya? Orang Thailand. Dijemput, diarahin ke sungai itu Pak. Di situ di atas tuh belum ada tentara tuh, belum ada tentara. Turun katanya, kata dia tuh. Pas kita turun ke bawah udah banyak tentara di situ. Laras panjang gitu ya? Laras panjang. Itu mulai takut nggak Mas? Bukan takut lagi. Bukan takut lagi. Saya kalau pas ini masih bisa lihat bendera kan. Saya nggak sampai lihat bendera, gini aja Pak. Nggak ada niat untuk kabur dari situ atau balik ke Thailand? Ya udah mikirnya pasti tembak ya gitu. Ya. Pasti
mungkin keseringan nonton film ya Pak. Takut kabur ditembak ke sungai Buang ya, aja. hanyutin. Jadi nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Gimana lagi? Oke, kita coba sama atau ada hal yang menarik, Mas? Saya sama saudara sendiri. Saudara sendiri gimana ini ceritanya? Dengan saudara sendiri tega dengan ini ya? Gimana coba? Ya, saking saya percayanya sama saudara sendiri, dia nawarin via WA, ngechat dan terus telepon lah. Ya, kamu mau gak kerja di sini di Thailand sebagai apa? Admin kripto dengan gaji 11 juta, belum lagi bonus dan mes, makan dikasih. Terus kalau untuk bahasa gimana? Kalau untuk bahasa itu katanya bosnya orang Malaysia, bisa bahasa Melayu, jadi nggak terlalu Banyak orang Indo juga. banyak orang Indo juga, jadi nggak terlalu ini. Ketambah lagi saudara saya dekat katanya sama bos, jadi nggak itu. Terus masalah bisa dibikinin di sana. Ya, balik lagi Katanya saya. saking percayanya saya, terus saya bicaralah sama kakak, sama keluarga. Kakak ipar saya juga mau ikut. Akhirnya bareng lah. Bertiga kami. Bertiga itu di bandara. Saya, Sopyan Jamil sama Angga. Ya. Ya, kami berangkat lah sama kakak, bikin paspor itu, medical check up, terus bikin video perkenalan diri, typing test, sudah lengkap semua, sudah dikasihkan. Terus sama juga lah prosesnya. Terus Kalau proses pasti kan kita ketemunya di bandara Pak. Di bandara Don Meang malah ketemunya bukan Ya. di Jakarta. Pas setelah sampai Don Meang sampai baru turun itu apa pesawat, kita diarahin ini cari orang ini katanya. Oke, sebelum nanti ke sana, Masnya, gimana Mas prosesnya Mas? Ada beda atau sama? Prosesnya Hampir sama. sih. Itu. Cuman kan saya waktu pertamanya ya ditawarin sama ini, saya juga sama yang nawarin. Pak, Sama orang yang sama. Iya gitu. Karena saya percaya dia orangnya, kalau di kamu lumayan baik ya menurut saya gitu. Makanya saya percaya. Terus pas saya nanya, ini masalah visa kayak gimana maksudnya itu kan? Kalau masalah visa ini legal, tenang aja, kalau misalkan waktu mau balik diurusin baliknya gitu. Soalnya kan saya pernah gitu Punya pengalaman keluar. kerja ya di luar dia. Pernah keluar Pernah kemana Mas? Brunei dulu. Brunei ya. Ya 2009 lah. Nah kan saya visa asli itu ya, visa legal bukan ilegal. Iya, gitu kan. Jadi saya nanya-nanya kan, banyak nanya-nanya kayak gitu. Katanya jangan banyak nanya kalau pengen kerja. Ya gitu. Kalau pengen kerja langsung aja, katanya pokoknya dijamin lah gitu. Saya juga kan lagi down juga kan, lagi butuh kerja juga kan. Jadi ya udahlah. Jadi banyak nanya tuh nggak digubris sama dia gitu, digituin aja. Dan banyak nanya pokoknya kerja, minta doanya, katanya orang tua kayak gitu bilangnya. Terus di sananya di admin kripto juga di Bangkok gitu. Katanya. Bangkok ya? Iya di Bangkok. Itu waktu sama nggak ada dijaga sama laras panjang? Ya awalnya pas datang ke Bangkok situ kan Bukan ya, di Bangkok, di Myanmar. Di enggak, maksudnya pas awal Perbatasan. datang ke Don Muang itu bandara itu, Bangkok. kirain saya di Bangkok kan paling beda perbedaan sejam setengah jam Iya, ke tempat iya, kerja iya, tuh. iya. Pas itu datang langsung suruh foto dulu kan di depan tuh. Ini udah di mana, udah nyampe Don Muang tuh, dipoto dulu di depan. Nanti ada yang jemput katanya gitu. Ya. Bawa mobil ini warna ini, ntar tanya gitu kan. Pas datang ya saya ketiduran, dibangunin jam 3 itu mau makan sama orang sepupunya tuh. Kata saya ini udah nyampe mana kan? Makanan terakhir yang Iya gitu. Ini nyampe mana? Kirain saya maksudnya nggak jauh kayak gitu, jam 3 tuh waktu itu pas datangin jam 11, dijemput jam 12, jam 3. Ya saya ketiduran di mobil itu jam 3 baru saya dibangunin. Kan kaget juga kan, masih jam 3 belum nyampe gitu. Karena saya nggak nginep dulu di hotel, saya langsung saya perbatasan. aja. Nah dari situ tuh habis makan tuh masih perjalanan masih jauh lagi. Udah nyampe jam 5 itu udah perbatasan. Katanya udah lost kontak sama orangnya. Saya bingung mau nelfon sama siapa kan. Udah nggak ada kabar. Pas datang nyampe yang naik rakit itu, nah di situ saya kaget. Kok ini yang udah di sini gitu maksudnya. Bayi yang jaganya udah bawa
laras panjang semua kan. Dari situ saya down, udahlah ini Dijual. dijual gitu kan. Dari situ ya saya berdoa sebisa-bisa orangnya susah dihubungi juga gitu kan. Kebetulan Mas Samsul juga sama yang pulang kemarin pergi Ya, bareng. ketemunya di bandara juga sama. Iya. Bertiga ya? Ya, bertiga. Oke. Makasih Mas Samsul. Jadi polanya sama, perekrutannya sama. Yang menjadi janggal begini, direkrut oleh saudaranya sendiri, sama teman baik, ya kan, sama saudara yang ini dianggap orang baik lah ya. Bukan dianggap teman lagi, udah dianggap saudara aja. Iya, gitu. sudah dianggap saudara lah ya. Ini ada kejanggalan menurut saya. Ini ada pertanyaan yang juga harus dijawab oleh publik juga yang apakah benar saudaranya teman baik ini betul-betul ingin menipu atau memang ada kekuatan besar di belakangnya yang untuk memaksa menipu saudaranya. Aku ke Mbak Yuni dulu. Menurut Mbak Yuni, datanya SBMI misalkan, apakah teman-teman saudaranya sendiri ini betul-betul niat jahat ke saudaranya sendiri atau memang ada kekuatan besar yang mempengaruhi mereka kemudian memaksa saudaranya untuk masuk ke jurang yang sama itu. Silakan. Seperti apa menurut SPMI? Iya, jadi menurut kami ya, karena kami juga sudah mendapatkan pengaduan yang cukup banyak 2024 sampai akhir Januari 2025 ini sudah 106 yang masuk di SBMI dan ada 80 yang saat ini masih ada di Myanmar. Dari berbagai macam kronologis yang kami gali, ada beberapa mekanisme perekrutan gitu kan, dari melalui media sosial yang benar-benar tidak kenal, itu ada. Tetapi dia menggunakan nama admin yang berbeda-beda dan dilacak setelah itu tidak ada gitu. Setelah korban ini sampai ke Myanmar, dilacak akunnya itu sudah tidak ada, tidak ditemukan. Itu satu. Kemudian terkait tentang teman-teman yang direkrut oleh saudaranya dan temannya, jadi ada yang kami tangkap gitu ya dari penggalian kronologis itu, ada tekanan dari belakang gitu, dalam artian Belakang itu siapa kira-kira? kekuatan yang besar gitu ya, kekuatan yang besar yang menekan mereka untuk melakukan itu karena Atau jangan-jangan memang ini bagian dari kekuatan untuk menipu saudaranya sendiri? Jangan-jangan seperti itu? ya, jadi mereka itu harus menipu keluarganya karena mereka ingin selamat, satu gitu. Jadi ketika mereka ingin pulang, maka mereka harus merekrut, harus menggantikan beberapa orang gitu, karena yang sebelumnya kalau mau pulang satu orang harus menggantikan 10 orang gitu. Jadi mau nggak mau mereka melakukan itu gitu. Dan ada kesaksian dari salah satu korban yang dia direkrut oleh temannya, setelah sampai temannya meminta maaf dan mengakui bahwa itu bukan dari hatinya dia melakukan itu karena terpaksa, dan dia menangis meminta maaf dengan temannya yang direkrut ini karena dia tidak punya pilihan. Dipaksa oleh siapa? Oleh perusahaan kah? Atau yang pakai laras-laras panjang tadi? Oleh perusahaan. Kalau laras panjang itu tidak masuk di dalam gedung, di dalam situasi kerja mereka, tidak ada di dalam situ, tapi mereka ada di luar, mengamankan ketika menjemput mereka untuk masuk, mengamankan di luar. Tetapi kalau di dalam itu tidak ada para mereka yang disebut tentara oleh mereka menggunakan laras panjang itu. Kalau tidak ada. di gedung memang nggak ada. Berarti kata kuncinya dipaksa oleh kekuatan besar, kemudian sebetulnya yang mengajak itu juga menjadi korban, begitu? Iya. Nah, gimana Mas? Betul nggak itu? Atau memang Kalau untuk ada hal lain? ada hal lain sih. Ada hal Nah, lain. Jadi intinya dia duit.
Ada bonus. Saya kita nggak tahu ya, kan tiap company beda-beda ya, Mas. Peraturan yang gitu-gitunya. Kalau di kita tuh mungkin yang merekrut kita tuh lebih dapat iming-iming dari perusahaan. Misalkan sekarang Tapi kan masalahnya saudara sendiri kan, Iya. saya nggak bisa menangkap kalau saudara sendiri kemudian teman sendiri sampai betul-betul punya niat sendiri dalam hatinya untuk menipu saudaranya. Tapi kalau nggak ada kekuatan besar di tapi kalau udah belakangnya. gelap mata beda cerita juga. Gelap mata, ini gelap mata atau memang digelapkan oleh perusahaan yang besar ini? digelapkan oleh uang sebenarnya. Digelapkan sama uang. Soalnya kan kalau masalah saudara, uang tuh gak ada saudaranya. Kalau misalkan, soalnya kan tiap rekrutan itu dapat jatah sekian dolar, misalkan di rupiahan berapa juta itu per kepala. Misalkan tambah lebih banyak, misalkan lebih dari 5 tambah lagi bonusnya kayak Nah, gitu. oke, pertanyaan soal ini. Pernah nggak komunikasiin dengan saudaranya? Kenapa merekrut saya? Pernah. Gimana? Pas di sana. Pas di sana Gimana? dia juga ketemu dia juga karena tuntutan ekonomi, karena ada beberapa hal lah dengan ekonomi dia, sama dia minta maaf juga ke saya. Saya melakukan ya terpaksa kebutuhan ekonomi, dan saya sempat mau berantem juga di sana, tetapi yang paling dimarahin kesel tuh pas kita ketemu tuh dia ketawa, Ya, bukan pas saya ngomong marah. serius lah, kok gini gitu. Sempat marah ya. Tapi karena mereka juga dipaksa sama seseorang, akhirnya agak sedikit Nggak reda. ada dipaksa, nggak mau berantem sih. Kalau berantem malah disiksa ntar. Jadi kalau kita misalnya saya sama Sopyan Jamil berantem di sana ketahuan sama leader, malah kita yang disiksa, dikurung di penjara. Atau ini memang kekuatannya sangat luar biasa. Kalau saya lihat ya, dibaca di beberapa artikel pemberitaan dan segala macam, bahwa memang ada mekanisme perekrutan yang modelnya adalah memaksakan seseorang merekrut seseorang lain, dan itu bagian daripada skemanya mereka. Kalau boleh dikatakan, oke lah memang ada bonus ekonomi dan lain sebagainya, tetapi siapa yang mengontrol? Kalau kita lihat obrolan, kayaknya mengontrol itu perusahaan di sana. Ini penting sekali untuk kemudian kita lihat bersama-sama ya. Kalau Masnya gimana Mas? Artinya betul-betul memang ekonomi atau memang melihat ini ada orang di belakang nih yang mendorong orang temennya untuk merekrut saya, atau seperti apa? Pernah ngobrol nggak sama temennya? Ya, pertama dari situ kan saya bilang, ini kok maksudnya kesini ya, pokoknya kesini kerja aja. Dia kayaknya intinya duit sih dia, kalau dia. Beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Kalau dia intinya duit mungkin masalah kita mungkin sama dia tuh masalah belakangan mungkin lah kalau menurut dia gitu kan. Kalau menurut itu seperti kayak gitu kayaknya. Mungkin duit lah dia intinya. Oke, sip. Intinya ekonomi dan ada kekuatan besar. Dua itu ya. Oke. Karena teriming-imingin juga sama perusahaannya. Diiming-imingi. Ntar kalau kamu rekrut orang dapat segini, dapat segini, dapat sekian. Tapi belum tentu juga dikasih kan? Iya, betul. Gitu ya, belum tentu juga dikasih Iya, kan? betul. Itu bentuk bagian daripada iming-iming, tipu daya, menguasai kontrol seseorang untuk melakukan sesuatu bukan kehendak dari dirinya. Itu adalah kejahatan pidana luar biasa sebetulnya, ya kan? Bagi orang yang mengontrolnya, begitu ya. Kalau kita lihat, oke, sekarang kita masuk pada selama bekerja di sana, siapa yang memulai bisa cerita kerjanya apa, disuruh ngapain, berapa jam, dan seperti apa, biar pemirsa ini tahu soal seperti apa sih di Myanmar. Barangkali nanti pemirsa di rumah bisa mendengarkan, akhirnya berpikir, oh, kalau ada tawaran ke Thailand, mendingan hati-hati misalkan. Nah, seperti apa, Mas? Dimulai dari Aisyah kan, Mas? Kita kan pas datang tuh
sekitar masih dianggapnya training ya, sekitar hampir 1 bulan. Nah, dianggap training, terus habis mau 1 bulan baru dipindahin untuk ke proyek kerja. Istilahnya kalau di sono dijual ke yang pegangnya kayak. Jadi satu perusahaan tuh Banyak yang beda-beda dari berbagai negara. Kan yang nerima perekrutan tuh orang Malaysia. Kita di sana selama 1 bulan, kita dijual lagi ke orang Vietnam. Kerjanya sebagai proyek telepon. Kita tuh kerjanya scammernya mengaku-ngaku sebagai instansi pemerintahan kayak TNI. Kita kerjanya seperti target penipuannya ke restoran, Catering, hotel, tukang ayam. yang usaha-usaha yang maju ya. Di Myanmarnya aku di luar Di Myanmar. negara sendiri di Indonesia. Oh, di Indonesia. Nah, Indonesia nih pun. Targetnya Indonesia ya. Ya. Orang Indonesia. Jadi kan jadi istilahnya kita mau bikin reservasi untuk acara makan malam, apa misalkan ke hotel, reservasi hotel. Contohnya reservasi ke restoran. Kita mengaku dari instansi proyek telepon kan, kita nelpon ke resepsionis untuk disambungkan ke manajer atau owner yang bisa dipercayai lah. Istilahnya mengaku untuk dari instansi pemerintah, dari TNI, kita mau mengadakan acara rapat, ada tamu penting dari luar kota, dari Luar negeri juga. harus disiapin untuk acara besok sekitar jam 8 untuk kedatangannya bawa rombongan sekitar 30 orang lah. Misalkan kadang-kadang ini benar gak dari TNI kayak video call lah, kita udah disiapin sebenarnya. Pernah. Jadi Wajahnya Mas atau wajah siapa Mas video call? wajah Pakai saya tapi AI. itu tuh pakai AI. Jadi misalkan saya karakter tentara misalkan yang tentara asli pakai karakter, kita pas mau video call dimiripin sama tentara asli. Kita di perusahaan tuh punya data-data Orang-orang di sini ya. yang TNI itu punya sampai KTA-nya punya apa? KTP. KTP Karena seragamnya juga Ada. perlengkapan pokoknya dari mulai surat dari pusatnya ada. Makanya saking percayanya tuh restoran tuh mau menerima reservasi tersebut, paling untuk sebagai tanda jadi, misalkan kasih DP dulu lah, DP minim atau gimana, untuk tanda jadi saling kepercayaan untuk ke resto. Makanya resto juga percaya, misalkan udah saling percaya, baru tahap awal untuk pemesanan makanan sekian puluh juta misalkan. Nah, itu baru awal sebelum eksekusi benernya. Itu juga udah termasuk penipuan juga kan, udah mesen kan gak jadi. Itu baru mulai selang 1 hari baru eksekusinya. Ya istilahnya basa-basi dulu ke resto, untuk acara makan malam ini jadi ya untuk 30 orang, make sure. Disitulah mulai eksekusi. Kita mengadakan ada acara tambahan makanan seperti makanan dan minuman yang nggak ada di tempat restoran tersebut atau di Indonesia ya, di lingkungan mereka, misalkan sejenis minuman wine atau cerutu yang nggak ada di lingkungan situ, otomatis kan misalkan restoran tersebut nyariin lah produk yang pesanan beliau, soalnya kan kebanyakan takut sih sama tentara, misalkan restoran manajernya takut, ini pesanan jenderal apa gimana,
harus disediain, kalau enggak takutnya dibatalin gitu. Jadi masalah apa ngaruh sama restoran tersebut kan. Jadi takutnya kena gitu. Terus misalkan konfirmasi lagi, wah ini untuk masalah pesanannya ini saya gak tahu, kurang tahu lah nyarinya di mana. Nah dari situlah dari pihak yang scammer tersebut ngasih channel untuk menghubungi toko atau supplier minuman tersebut. Masa menghubungi Orang orang lain ya? paling dikasih nomor kontak ke suppliernya, itu supplier fiktif, yang ada di lingkungan scammer tersebut. Jadi seolah-olah diarahin untuk menghubungi, misalkan ini sebagai toko fiktifnya, saya bapaknya sebagai restonya, saya ngubungin, coba tolong hubungi toko. Otomatis si bapak ngehubungin lah. Ya. Untuk masalah harga terserah, ini soalnya acara resmi. Kalau untuk masalah harga bisa diatur. Nah, dari situlah resto juga atau manajernya kadang-kadang tergiur untuk mencari keuntungan di luar gaji resto. Makanya saling percaya tuh. Jadi otomatis sudah ngehubungi ke resto, ditanyain untuk masalah barangnya, oh ada, ini sekian. Misalkan harganya untuk per botolnya berapa, konfirmasi lagi sama saya, ini harganya berapa, misalkan 1 juta, misalkan, oh ya udah gak apa-apa, dilebihin aja, misalkan jadi 1,5 per botolnya, saya pesan 10 botol. Dalam tanda kutip kan udah, kalau yang rakus istilahnya, targetnya yang rakus sih, yang serakah. Seneng ya, dapat untung 500 nih. Untung 500 per botol, kali 10 aja udah 5 juta. Dalam sehari juga enggak. Nah, oh ya udah, talangin aja dulu, siapin aja dulu untuk di restoran. Nanti untuk masalah pembayarannya kan kita dijelasinnya satu invoice pembayaran satu tujuan maksudnya satu hari satu kali untuk mengeluarkan invoice tersebut. Ya percayalah, misalnya secara tunai, misalkan resto, oh kita secara harus secara pembayaran non tunai, misalkan dijelasin lagi sama instansi penipunya itu. Kita sama masnya ya. Pemerintah kalau untuk pembayaran secara tunai, soalnya takutnya kena sidak KPK lah kalau pencairan dana yang takutnya kendalanya tersebut kayak gitu. Ya percayalah intinya. Udahlah ditalangin dulu ke toko tersebut. Udah disiapin. Udah pesan misalkan ke tokonya. Uang sudah dikirim ke tokonya. Udah dikirim ke tokonya. Baru bukan dari nyampe situ aja. Nanti juga ada tahap selanjutnya. 4 tahap. Misalkan udah sukses berhasil kan kelihatan kita udah masuk uang. Tahap kedua, misalkan yang tadi pesanannya minuman, sekarang nyari apa lagi ya? Kayak cerutu yang lebih mahal, kayak misalkan tadi cuman harganya pembayarannya cuman misalkan 10 botol 10 juta lebih, 15 jutaan lah. Sekarang taikin lagi misalkan cerutu yang harganya di atas puluhan juta lah, berapa box lah gitu. Sama lagi model yang sama. Iya, coba tanyain lagi ke toko tersebut, talangin lagi terus-terusan belum habis uang toko uang resto sampai terus di titik sistem. Pengalaman Mas yang di itu yang paling besar sampai ke angka berapa kenanya? Kalau saya belum pernah sih. Soalnya yang paling besar. Kalau paling saya pernah juga ngereservasi doang, paling kayak gitu. Ada tim ya berarti ya? Ada timnya. Yang paling besar kira-kira berapa Mas? Kalau teman saya yang paling besar 1,2 M. 1,2 M, satu perusahaan satu resto ya. Itu masih aja ketipu. Kalau kita belum pernah nyampe menipu
secara itu Oke. paling reservasi doang. Jadi udah mulai tergambar ya, nanti kita bicara soal keluh kesah di sana. Ada yang lain Mas yang dilakukan? Sama semua ya begitu ya? Proyeknya sama bertiga, kalau ini beda lagi untuk proyeknya kayak Lobscam. Selain itu Mas, itu memang dipaksa untuk melakukan itu? Iya dipaksa, soalnya kalau misalkan kita gak punya klien aja kita dihukum. Makanya saya inisiatifnya bagaimana kalau paling saya mereservasi punya klien doang, tapi gak nyampe transfer. Jadi Masnya hanya untuk mencari kliennya. Mencari klien nanti doang. ada bagian yang Enggak, seharusnya mencari klien terus ngasilin uang transfer, istilahnya harusnya kayak gitu. Tapi saya juga nggak tega ya kalau niat usaha kan ditipu, ngerasain lah, jangankan jutaan ratusan ribu aja saya nggak tega. Makanya saya paling mencari klien doang. Oh ini punya klien, paling bilangnya ke leader, oh ini nggak ada dana untuk nalanginnya, kayak gitu paling alasannya. Tapi tetap itu juga saya dihukum, tapi gak terlalu berat sih paling. Apa hukumannya paling berat Mas? Kalau hukuman paling berat sih kalau waktu masih kerja ya, kayak dendaan juga, misalkan 1 kali dendaan aja di sekitar 5 jutaan 1 kali kesalahan. Kalau Itu ya bisa melawan nggak Mas? Itu sudah, kalau saya lihat adalah ada bahasa nggak tega, ini orang usaha. Kenapa nggak melawan waktu di Myanmarnya itu? Melawan, saya nggak mau misalkan ini nipu pernah orang kita saya juga Indonesia. ngelawan kayak gitu, berontak istilahnya. Ditambah lagi hukumannya. Oke. Apa Apa betulnya Mas hukumannya Mas? Silahkan gantian. sama kayak gitu, maksudnya kalau kita melawan, Setrum misalkan, kita aku lihat ada foto sampai pantatnya bengkak segala macam, itu diapain kalau kira-kira? misalnya kita ngelawan di sono, ada kan ruangan khusus kita nanti dibawa di sono, nanti dihajar lah. Ruangan khusus? Iya, ruangan khusus di sana Untuk penyiksaan. Untuk penyiksaan itu. Kalau kita ngelawan ya. Jadi kita ngikutin aja aturan dia. Yang penting kita nggak sampai melakukan untuk menipu itu gitu. Yang penting kita nelpon reservasi aja kayak gitu. Karena kita nggak mau gitu. Ini ya pokoknya kelihatan. Iya, gitu. Kelihatan kerja lah. Kerja lah gitu. Jadi dipaksa menipu kalau nggak mau disiksa. Iya. Nggak bisa melawan Mas. Nggak bisa. Dengan cara apapun? Kenapa? Kita ngelawan pertamanya sama satpam dulu di ininya, Nanti kita dihilangin. digebukinnya. Kalau melawan lebih ya tentara turun. Karena di tiap pos-pos di gedung tuh ada, cuma bukan di dalam gedungnya, di luar gedung. Setiap hari ada patroli tentara. Jadi setiap hari hidupnya tertekan. Iya. Tertekan. Nanti kita kalau misalkan ngelawan kayak gitu, nanti kita diculik dihilangin aja. Gitu. Selesai. Maksudnya dihilangin gimana? Dihilangin itu kayak dijual lagi ke tempat yang lain. Ada yang pernah tahu pengalaman itu? Itu ada orang Vietnam sih. Sampai ada yang diseret pakai motor. Gitu. Diseret pakai motor. Nggak tahu dari Gitu, situ kita dia. nggak tahu. Udah kemana itu orang? Soalnya nggak balik lagi. orang Indonesia ada yang pernah dihilangin begitu? Yang Mas tahu? Nggak ada, soalnya kalau Indonesia mungkin takut juga kan. Takut, Iya, masih soalnya ngikuti. pernah lihat kayak gitu. Posisinya mungkin nggak ngerti juga kan. Jadi pembelaan masing-masing sendiri sih di situ. Menurut saya kalau misalkan ngelawan kita bawa keluar sendiri, maksudnya yang lain paling bisa ngeliatin doang, bisa bantu. Oke. Kerja dipaksa. Iya. Kemudian kalau nggak melakukan kerjaan disiksa. Terus kemudian kalau melawan lebih kencang dihilangkan. Hilangkan nyawa atau dijual lagi. Nah, terus bagaimana teman-teman bisa selamat ke Indonesia ini? Ya itu. Ini kan bentuk perlawanan tuh Iya. sebetulnya. Nah, gimana itu kok bisa Kita pulang ke udah Indonesia? tekan, kita terlalu tekanan udah kita udah ngajambang, mental kita udah kena juga kan kita. Ujung-ujungnya kita nekat aja gitu. Nekat gimana Mas? Wah. Hah? Nekatnya gimana itu? Ya nekatnya
mau hitam mau putih, pokoknya apapun yang terjadi saya pengen pulang gitu. Apapun yang terjadi ya, Apapun yang terjadi. nekat Gitu, betul ya. kita udah sepakat lah. Kasarnya jadi gini, mending hidup atau mati sekalian Ya, aja. gitu. Daripada Atau hidup disiksa, Ya, secara perlahan gitu. Mati perlahan atau mati sekalian Sekaligus. gitu. Udah mikirnya ke sana kalau di sana. mati perlahan atau mati sekalian. Udah kalau ngambil untuk laporan tuh sebenarnya Udah itu siap. siapnya mati perlahan atau mati sekalian. Mbak Yuni, kita ini nggak bisa berkata-kata kalau kita melihat, nggak bisa kemudian akan mencari terlalu dalam lagi ya, karena dari situ aja kami sudah merasakan soal bagaimana manusia di sana nggak dihargai. Dijadiin alat lah, kita properti mereka kalau di sana. Kayak sapi perah aja gitu. Dijadikan alat untuk menguntungkan mereka, kayak barang, kayak robot begitu ya. Properti. Nggak memikirkan yang menghasilkannya itu. Gimana nih Mbak Yun cara mengatasinya? Apa yang telah dilakukan oleh Mbak Yuni agar ini kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi? Tapi faktanya kan masih banyak terulang. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di SBMI agar kemudian ini bisa terang benderang dan orang itu aware ketika ada tawaran ke Thailand mau keluarga dan segala macam, itu bisa berpikir dua kali. Nah, itu upaya apa yang dilakukan oleh SBMI? Iya, tentunya SBMI sudah melakukan banyak hal terkait tentang mengkampanyekan bahaya tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Jadi mengkampanyekan bahwa kawan-kawan semuanya lah gitu, kita ada di, karena sekarang media sudah berkembang sangat baik gitu kan, bahkan teman-teman jadi korban ini juga jadi dampak negatif dari digital gitu kan. Kita sudah memberikan banyak campaign melalui media sosial, bahkan sampai teman-teman di daerah, karena kita juga ada beberapa perwakilan, kita ada di beberapa daerah melakukan sosialisasi. Yang utama, yang pertama memberikan informasi yang sebenarnya gitu terhadap bekerja kemana sih negara tujuan yang sebenarnya gitu kan. Bahkan negara Thailand itu kan bukan menjadi negara tujuan gitu kan. Terus ketika bekerja ya mereka harus mempunyai visa untuk bekerja itu satu. Karena kalau memang berangkat terus menggunakan visa yang bukan visa pekerja, udah dipastikan gitu, udah nggak salah lagi gitu, akan menjadi korban, itu sudah pasti, itu sudah bisa dipastikan. Terus terkait tentang upaya yang sudah dilakukan gitu kan, kami sudah melakukan banyak hal untuk mendorong, mendesak, melakukan pendampingan terhadap keluarga, upaya untuk menyelamatkan para WNI yang ada di Myanmar itu. Pertama, kita memang melakukan pengaduan ke Kementerian Luar Negeri karena merasa Kementerian Luar Negeri mempunyai peran gitu kan dan tanggung jawab di situ karena lintas negara. Kemudian setelah itu sebenarnya teman-teman ini rombongannya nggak hanya ini, gitu kan. Ada banyak teman dalam satu rombongan itu, dan waktu itu kita melakukan pengaduan ke Kemlu, dan teman-teman ini dengan berbagai resiko yang tadi sudah disampaikan di sana, mati pelan-pelan atau mati sekalian gitu kan. Nah itu juga sebenarnya memberikan kekuatan yang di sini juga gitu kan. Akhirnya bisa diselamatkan, kita yang terakhir bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk bekerja sama. Kita nggak tahu ya seperti apa mekanisme dari negara untuk melakukan penyelamatan terhadap mereka, kita tidak tahu seperti apa gitu. Intinya saat itu ketika setelah kita ke Kementerian Luar Negeri, teman-teman ini dalam jangka waktu beberapa bulan gitu mendapatkan penyelamatan gitu, dipulangkan gitu. Nah, tetapi setelah itu ada beberapa teman-teman mereka yang tertinggal gitu, yang masuk di dalam daftar nama pengaduan. Yang sama, ada yang tertinggal, yang tidak ikut terselamatkan, itu satu. Kemudian yang selanjutnya yang pengaduan-pengaduan yang baru, kita sudah mengadukan lagi ke Kemenlu. Setelah itu sampai saat ini ada kurang lebih sampai
terakhir Agustus ya, awal Agustus kemudian sampai Oktober, sampai saat ini belum ada perkembangan gitu yang signifikan gitu kan. Kita sudah melakukan pengaduan ke Kemlu, kemudian sudah ke mana-mana, bahkan sampai ke terakhir itu kita sudah ke Komnas HAM gitu. Katanya pernah melapor ke KSP juga ya, direspon ya dulu. Ya, jadi kita membuat permohonan audiensi sebenarnya supaya kita diterima gitu kan bersama dengan keluarga, karena kita mendampingi menyampaikan permasalahan keluarga WNI yang ada di Myanmar, kemudian respon dari KSP kantor staf presiden ini seperti apa gitu kan, apakah akan melakukan apa gitu. Tapi pertengahan Desember belum mendapat respon gitu kan, sampai Januari kita tidak mendapat, sampai akhir Januari kita tidak mendapatkan respon. Dan kabarnya diterima? Ya, baru hari ini memberikan kabar bahwa hari ini tanggal 3 Februari dan diterima tanggal 4 ya, besok ya. Besok. Oke. Satu lagi Mbak Yun, ini kabarnya teman-teman juga saking putus asanya itu sampai aksi di kedutaan Myanmar, upaya sudah banyak dilakukan. Kira-kira apa yang menjadi tantangan utama online scam ini kayaknya susah dihentikan? Apa? Atau memang ada yang bersenjata tadi yang kata teman-teman ya, laras panjang, atau memang itu yang membackingi, atau bagaimana menurut pandangan Mbak Yuni? Ya, kalau sesuai dengan analisa kami gitu ya, teman-teman ini kita mendapatkan pengaduan tidak hanya dari perusahaannya teman-teman yang sudah pulang, tapi ada di berbagai perusahaan dan ada berbagai lokasi yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi resikonya, ada yang lebih rendah. Sampai disekap di lantai 5 itu ada ya? Sampai disekap di bawah tanah. Oke. Nah, per saat ini juga ada yang mengupdate informasi dari keluarga bahwa keluarganya itu disekap gitu. Terus ada juga yang sampai disekap di bawah tanah. Karena kita mendampingi dari sekian puluh banyak keluarga yang mereka itu mempunyai kemarahan gitu kan, karena proses pengaduan sampai proses evakuasi itu belum ada update gitu kan. Keluarga sudah emosi, sudah marah gitu kan, panik karena mendapatkan informasi-informasi, dapat kiriman foto anaknya mendapatkan kekerasan, dipukul, disetrum dan sebagainya gitu. Maka mereka merasa bahwa kita harus beraksi gitu. Oke. Harus beraksi, karena kalau itu tidak dilakukan, ya jalan untuk saat ini jalan terakhir yang dilakukan oleh kawan-kawan ya melakukan aksi di depan kedutaan besar. Jadi kata kuncinya ini harus negara Myanmar yang bisa menyelesaikan itu, atau bagaimana harapannya aksi itu? Ya, kalau harapannya aksi itu yang pertama tujuan kita ya mendesak gitu Myanmar supaya bisa memulangkan WNI 1. Kemudian yang kedua itu menindak tegas, menghukum korporasi yang ada di atasnya gitu. Jadi kalau dilihat kan mereka ini menjadi perusahaan yang dimiliki oleh investor yang berbeda-beda, dan analisa kami itu pemiliknya bukan dari warga Myanmar. Jadi mendapatkan support investasi, support apapun itu dalam tanda kutip ada sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang besar yang memang terus memberikan dukungan kepada mereka gitu. Jadi kalau menurut kami bukan di tentara yang disebutkan tadi itu sebenarnya yang memiliki kekuatan satu-satunya di situ untuk untuk menekan mereka gitu. Tapi ada kekuatan besar di atasnya yang ada perusahaan, ada tentara bersenjata. Kalau kita lihat di Myanmar kan ada junta militer. Oke, teman-teman. Sekarang apa harapan teman-teman terhadap pemerintah biar teman-teman di sana bisa dipulangkan? Harapannya apa? Sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah
Myanmar? Paling harapan saya mudah-mudahan dengan adanya tadi aksi terdengarlah ke pemerintah pusat atau pemerintah Myanmar untuk memulangkan warga WNI yang berada di sana. Paling itu aja saya harapannya. Oke. Mas Rian? Sama sih, biar bisa memulangkan teman-teman saya dan WNI lain yang masih di sana gitu. Dan harapannya dari pemerintah Indonesia lebih sosialisasi untuk lebih ditinggikan lagi ya tingkatannya, jangan cuma di sosmed atau apa-apa gitu. Jangan bosan-bosan lah untuk mensosialisasi itu gitu. Biar nggak ada korban-korban selanjutnya kayak saya gitu. Karena urusannya nyawa, bukan ini lagi, bukan main-main gitu. Dan harapan saya semoga tidak ada yang lagi yang kesana lagi. Sudah ada contoh-contohnya kita, dan untuk WNI yang di sana semoga cepat dipulangkan. Dan harapan saya untuk pemerintah semoga ada pergerakan yang lebih besar lagi untuk menjemput mereka. Mas, Kalau saya yang cepat merespon aja lah pemerintah yang lapor kayak gini, soalnya di sana tuh udah benar-benar membutuhkan untuk Pertolongan. penjemputan pertolongan kayak gitu maksudnya. Jadi untuk pemerintah lah secepatnya lah bekerja gercep gitu. Terus nyawa gitu maksudnya, ini taruhannya, soalnya saya ngalamin di sana gitu. Paling saya tambahannya untuk harapannya istilahnya kepada pemerintah diperketat untuk keberangkatan ke luar negeri. Soalnya kan misalkan sekarang proses pemulangan, tapi ada aja tiap bulan tiap hari, tiap minggu ada aja berangkat, pasti terus-terusan gak bakalan ada akhirnya. Soalnya kan setahu saya banyak oknum-oknum pemerintah yang nakal dalam masalah kayak di imigrasi, dibikin paspor kayak gitu. Banyak oknum-oknum nakal yang membantu untuk memperlancar ke pemberangkatan tersebut. Paling itu aja saya. Oke, pemirsa, ada oknum-oknum nakal yang mendapatkan keuntungan dari proses penempatan online scam. Cerita yang nggak bisa dibayangkan, mati berlahan atau kemudian mati sekalian. Kenekatan itulah yang membawa kawan-kawan kita semua berada di sini di Indonesia dengan selamat dan menjadi pembela yang lainnya.